Sobat Civistalk Indonesia di luar sana. Kembali lagi kita ke podcast seru kita, di mana kita akan membahas beberapa kasus krusial yang sering terjadi di negara kita tercinta ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat, narasumber yang profesional, yaitu Ibu Maria. Ibu Maria, say hello dong kepada teman-teman saya di sana. Halo semuanya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas suatu kasus krusial yang sering terjadi, selalu terjadi di negara kita tercinta ini, yaitu kasus tentang perlindungan konsumen dan nilai-nilai kewarganegaraan dalam era digital Indonesia. Di mana hari ini kita membahas kasus tentang data-data diri data-data pribadi ya teman-teman, di mana sering terjadinya kebocoran ya data-data pribadi para konsumen di banyak perusahaan atau di banyak institusi ya. Oke. Hari ini tentunya kita membahas kasus krusial tentang kebocoran data pelanggan di Indonesia, sebuah persoalan yang berdampak besar bagi hak dan keamanan konsumen. Ya, kasus ini bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga tanggung jawab sebagai warga negara. Ya. Dalam podcast kita hari ini, kita memiliki tujuan ya. Yang pertama yaitu membedah dampak kebocoran data pada konsumen, dan yang kedua mengaitkan masalah dengan nilai kewarganegaraan. Ya. Jadi kasus ini merupakan kasus yang benar-benar harus bisa kita tangani ya Ibu, apalagi tentang kebocoran data, masyarakat ya tentunya, dan ini ya berdampak, apalagi Indonesia sekarang kita sedang menuju ke era-era digital ya. Jadi perlu untuk kita bahas masalah ini dan Ibu Maria mungkin bisa memberikan solusi agar masalah ini solusi yang berdampak bagi masyarakat di luar sana. Oke. Ya, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa tentang kasus kebocoran data ya. Yaitu kasus kebocoran data pelanggan di Indonesia di tahun 2022 sampai 2025, termasuk kebocoran data SIM card, e-commerce, layanan perjalanan, dan beberapa institusi pemerintah. Kasus ini menyangkut hak pelanggan, keamanan digital, dan nilai kewarganegaraannya. Jadi kasus ini juga menyangkut tentang nilai kewarganegaraan ya. Jadi ya teman-teman, kasus ini ya benar-benar harus ditangani ya. Dimana kasus kebocoran data pelanggan di Indonesia di tahun 2022 sampai 2025 itu mengalami peningkatannya. Jadi ya perlu untuk kita mengatasi, untuk meminimalisir kasus ini untuk sering terjadi ya, agar kasus ini mungkin bisa diatasi, karena negara kita sedang menuju ke era-era digitalisasi ya. Jadi era-era digitalisasi ini penuh dengan teknologi yang mungkin data-data kita ya pasti sering, apalagi dalam aktivitas kita memerlukan yang namanya teknologi ya. Dan data-data kita juga pasti diperlukan juga. Jika data-data itu tidak terjamin, tidak terjaga dengan baik ya, pasti adanya terjadi kebocoran data ya. Oke, Ibu Maria, ada beberapa hal yang kita bahas ya tentang ini, karena dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami sejumlah kebocoran data besar ya. Data SIM card, e-commerce, keuangan, hingga institusi pemerintah. Dan hal ini mempengaruhi kepercayaan publik dan menjadi isu kewarganegaraan terkait hak perlindungan keamanan dan transparansi ya. Oke, Ibu Maria, ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan, dan hal-hal tersebut pastinya berguna bagi teman-teman di luar sana
agar mereka bisa lebih antusias untuk menjaga data pribadi ya. Untuk bagi perusahaan-perusahaan bagaimana mereka untuk bertanggung jawab terhadap data pribadi masyarakat ya, yang mungkin masyarakat percayakan kepada mereka. Oke, Bu Maria. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Ibu Maria ya. Bagaimana kasus kebocoran data ini mempengaruhi rasa aman dan kepercayaan konsumen atau masyarakat? Karena konsumen itu sudah merasa bahwa data saya ini sudah tidak aman lagi. Jadi bagaimana cara salah nih. Saya tanya loh. Bagaimana kasus kebocoran data ini mempengaruhi rasa aman dan kepercayaan konsumen? Dampaknya besar sekali ya teman-teman. Yang pertama itu konsumen kehilangan rasa aman karena data penting seperti KTP, nomor telepon, bahkan rekening bisa dipakai untuk penipuan. Itu yang pertama. Yang kedua itu menurunnya kepercayaan terhadap layanan digital. Baik pada sektor swasta maupun pemerintah. Selanjutnya masyarakat jadi ragu tuh apakah informasi yang mereka bagikan benar-benar dijaga tuh. Yang ketiga itu kepercayaan hilang. Digital juga bisa terganggu karena orang enggan berinteraksi online. Oke, jadi dari jawabannya Ibu Maria itu bahwa dampaknya itu sangat besar. Dampak kebocoran data ini sangat besar ya dampaknya bagi masyarakat luas, di mana konsumen atau masyarakat itu kehilangan rasa aman karena ya data-data pribadi mereka diretas atau dibocorkan seperti itu. Jadi mereka merasa apalagi ya itu menyangkut dengan privasi ya, privilege-nya masyarakat, privilege-nya konsumen. Jadi otomatis mereka merasa terganggu ya. Dan yang berikutnya itu menurunnya kepercayaan ya. Jadi masyarakat merasa ini data saya ini sudah bocor ya, sudah tersebar luas kemana-mana, sudah diretas. Jadi saya sudah tidak percaya lagi dengan perusahaan ini, dengan lembaga ini, dengan institusi ini. Ya jadi hal ini menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan tersebut, ya kan? Oke, Bu Maria. Dari kasus ini ya Bu Maria, nilai kewarganegaraan apa yang paling relevan dalam kasus ini? Ibu Maria, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan di podcast kita hari ini. Mungkin hal yang saya tanyakan ini bukan mungkin lagi ya, tapi akan begitu bermanfaat bagi teman-teman atau masyarakat di luar sana dan juga bagi perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengurus suatu data pribadi masyarakat ya. Oke, baik Bu Maria. Menurut Ibu Maria, ya, apa akar yang meningkatkan kebocoran data di Indonesia? Menurut saya, akar masalah ada 3 hal ya teman-teman. Yang pertama itu infrastruktur keamanan siber yang masih lemah. Jadi di sistem yang dipakai tidak selalu diperbaharui dan mudah diretas. Kedua, kesadaran perlindungan data masih lemah. Jadi baik dari pihak pengelola sistem maupun pengguna banyak yang menganggap enteng pentingnya password yang aman atau autentikasi ganda. Yang ketiga ini penegakan hukum dan pengawasan belum maksimal. Sehingga pelaku kejahatan siber tidak jera dan perusahaan kadang kurang transparan saat terjadi kebocoran. Oh ya, jadi
Jadi bisa saya simpulkan ya dari jawabannya Ibu Maria bahwa akar masalahnya itu pada 3 hal utama ya. Yang pertama itu infrastruktur ya, keamanan siber masih lemah ya. Dan yang kedua itu kesadaran perlindungan data masih rendah. Dan yang ketiga itu penegakan hukum dan pengawasan belum maksimal. Jadi ini teman-teman merupakan akar sehingga adanya kejadian pembocoran data ya, di mana data-data masyarakat itu diretas karena infrastruktur keamanan siber masih lemah. Setelah itu kesadaran perlindungan data masih rendah dan penegakan hukum dan pengawasan belum maksimal ya teman-teman. Jadi ya untuk para perusahaan atau kita sebagai pengguna media sosial di era digitalisasi ya kita harus menjaga data pribadi kita ya. Ya, dan juga untuk perusahaan ya perlunya untuk meningkatkan kembali infrastruktur agar data pelanggan atau data konsumen itu terjaga ya, dan meningkatkan kembali yang namanya tanggung jawab untuk menjaga data pribadi masyarakat atau orang lain ya, bisa seperti itu. Oke, Bu Maria, masyarakat itu tentunya di sini menjadi korban ya, karena itu minimnya yang namanya infrastruktur. Jadi untuk bisa mengatasinya itu meningkatkan infrastruktur ya, dan meningkatkan kesadaran dan perlindungan agar data-data ini bisa terjaga. Oke. Dan menurut Ibu Maria, bagaimana kasus kebocoran data ini mempengaruhi rasa aman dan kepercayaan konsumen? Baik, yang paling relevan ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu tanggung jawab, baik pemerintah, perusahaan maupun individu harus menjaga data pribadi dengan serius. Itu yang pertama. Yang kedua, kejujuran dan transparansi. Itu terutama bagi lembaga pengelola data, saat terjadi kebocoran, masyarakat berhak tahu risiko yang mereka hadapi. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kepedulian, karena isu keamanan dan menyangkut keselamatan bersama di ruang digital. Oh iya, jadi ini tuh merupakan hal yang paling relevan ya Bu Maria. Ada beberapa, yaitu yang pertama tanggung jawab ya, baik pemerintah, perusahaan maupun individu harus menjaga data pribadi dengan serius ya. Yang kedua itu kejujuran dan transparansi. Jadi di sini perusahaan harus adanya kejujuran dan transparan ketika data masyarakat itu bocor ya. Jadi mereka harus memberitahukan dan harus memberikan solusi ya, dan juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan juga yang ketiga itu harus adanya kepedulian, karena isu keamanan data menyangkut keselamatan bersama di ruang digital ya. Apalagi di ruang digital ini sangat luas. Ketika data itu bocor, namanya digital pasti ada rekam jejak ya, rekam jejak digital. Jadi ya pasti konsumen merasa dirugikan ya oleh hal itu. Dari hal itu ya kita sebagai perusahaan yang bertanggung jawab situ ya perlu yang namanya langkah nyata bersama, di mana kita harus memiliki kesadaran untuk bisa menjaga, dan juga bagaimana dari kita sebagai individu untuk menjaga data pribadi kita ya, apalagi menyangkut dengan dunia digital, dunia teknologi yang ya sekarang kita kenal ya. Kita sekarang ya sedang menuju ke dunia digitalisasi ya. Jadi kehidupan kita tidak terlepas dari namanya teknologi ya teman-teman. Oke. Nah,
Ibu Maria. Lalu apa langkah pemerintah atau perusahaan dan masyarakat dalam menjaga keamanan data mereka? Oke. Pertama, langkah-langkah yang bisa dimulai yaitu pertama itu pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan data, meningkatkan kapasitas keamanan, dan menindak tegas pelanggaran. Itu yang pertama ya teman-teman. Kalau yang kedua, perusahaan harus menerapkan teknologi keamanan terbaru, melakukan audit rutin, dan memberi edukasi kepada karyawan. Itu yang kedua. Yang ketiga, masyarakat perlu lebih mewaspadai menjaga data pribadi, gunakan password yang kuat, aktifkan verifikasi berlapis, dan hati-hati berbagi data di internet. Ya, dari penjelasannya Ibu Maria itu kita langkah-langkah yang bisa kita mulai, yaitu mulai dari pemerintah yang bertanggung jawab atas ini, yaitu perlu memperkuat regulasi ya Ibu Maria. Dari penjelasan Ibu Maria, memperkuat regulasi perlindungan data, meningkatkan kapasitas keamanan siber, dan menindak tegas pelanggaran ya. Jadi di sini sebagai orang yang bertanggung jawab atau perusahaan yang bertanggung jawab ya harus bisa menindak tegas atas pelanggaran yang terjadi. Dan yang kedua itu harus menerapkan teknologi keamanan terbaru, melakukan audit rutin, dan memberi edukasi kepada karyawan. Nah, ini yang perlu, harus memberikan edukasi kepada karyawan agar bisa meminimalisir yang namanya terjadinya kebocoran data. Kadang-kadang kesalahan dari karyawan juga yang akan menyebabkan terjadinya kebocoran data. Jadi edukasi itu penting ya dari perusahaan untuk diberikan kepada karyawan. Oke. Nah, yang berikut ya, perlu lebih bagi masyarakat yaitu untuk perlu lebih waspada, gunakan password kuat, aktifkan verifikasi berlapis, dan hati-hati berbagi data di internet. Nah, ini yang menjadi hal yang paling penting ya, agar teman-teman semua di luar sana, yang pertama yang perlu dilakukan yaitu ya untuk passwordnya itu ya harus harus kuat, dan aktifkan verifikasi berlapis, dan hati-hati berbagi data di internet. Yang paling terpenting itu hati-hati berbagi data di internet ya. Kadang-kadang kita semua itu tidak sadar kalau kita tuh sedang membagi data kita ya. Jadi ya perlu yang namanya kesadaran bahwa hal ini yang perlu kita sebarkan, dan hal ini yang perlu kita simpan, dan hal ini yang perlu kita jaga ya. Itu ya teman-teman, betapa berbahayanya jika terjadi kebocoran data. Dan juga dari penjelasan Ibu Maria tadi yang menjelaskan tentang apa tanggung jawab dari perusahaan juga dalam mengatasi hal tersebut, dan akar dari masalah ini itu apa ya, dan solusinya juga itu apa ya. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita menggali dari tadi itu juga bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana ya teman-teman. Keamanan data itu adalah bagian dari hak digital dari setiap warga ya, sekaligus tanggung jawab kita bersama. Kita berharap ke depan Indonesia semakin siap menghadapi ancaman siber dan menjaga privasi masyarakat. Oke, baik teman-teman, semoga penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Ibu Maria tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Masih semangat Bu ya? Masih ya. Ini merupakan podcast yang untuk bisa mengedukasi teman-teman semua untuk mencegah hal ini terjadi ya. Ada beberapa hal lagi Bu Maria yang ingin
kita terangkan di sini ya. Tentunya ada beberapa hal yang mau saya tanyakan lagi. Yang pertama itu, apakah ini tanda bahwa negara kita, negara Indonesia itu belum siap menuju ke era digital? Ya, karena dalam banyak aspek ya teman-teman, meningkatkan kebocoran data menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam persiapan menyeluruh untuk digital. Berikut ada beberapa poin penting. Yang pertama itu infrastruktur keamanan siber dan sistem pengelolaan data di banyak institusi masih lemah dan belum optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran publik dan organisasi terhadap risiko keamanan data masih rendah. Penelitian menunjukkan konsumen dan perusahaan belum cukup paham tentang tanggung jawab pengelolaan data pribadi. Yang ketiga, regulasi baru seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Undang-Undang PDP sudah ada, tapi implementasi pengawasan dan penegasan hukum masih dalam proses. Jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia sedang dalam transisi menuju era digital, namun belum sepenuhnya siap. Iya, jadi dapat dari jawaban Ibu Maria, jadi dapat kita simpulkan bahwa memang untuk sekarang belum siap ya. Tapi bukan berarti Indonesia maksudnya belum siap menuju ke era digital, tapi masih dalam berproses untuk menuju ke era digital ya. Jadi di sini ya Indonesia masih berproses ke era digital. Mungkin kedepannya ya sudah ke arah situ, karena ya dunia ini sekarang ya teknologi hampir menyeluruh ya, bahkan ke seluruh dunia ya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana tanggung jawab perusahaan ya ketika data konsumen itu bocor? Menurut pandangannya Ibu Warida, apa tanggung jawab dari perusahaan ketika data konsumen itu bocor? Baik, tanggung jawab ya. Tanggung jawab moral perusahaan sangat signifikan, yaitu beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, perusahaan sebagai pengendali data harus bertindak transparan ketika terjadi kebocoran, menginformasikan konsumen, menjelaskan dampak, dan memberi solusi. Yang kedua, mereka memiliki kewajiban moral untuk melindungi data pribadi konsumen dengan serius. Bukan hanya mengikuti minimum regulasi, tetapi menerapkan praktik terbaik keamanan. Yang ketiga, perusahaan juga harus berperan dalam membina kepercayaan dengan menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap keamanan konsumen, menerapkan audit keamanan, dan menanggapi insiden dengan cepat dan efektif. Yang terakhir, keempat, selain itu, perusahaan punya tanggung jawab untuk memperbaiki sistem setelah kebocoran, melakukan evaluasi, meningkatkan proteksi, dan mencegah kejadian ulang. Jadi ya itu memang tanggung jawab dari perusahaan ya, dan juga mungkin dari perusahaan ya bisa memberikan edukasi kepada karyawannya. Oke. Selanjutnya, apa hak konsumen yang paling sering dilanggar dalam kasus ini? Beberapa hak konsumen yang sering dilanggar dalam kasus kebocoran data di Indonesia antara lain, yang pertama, hak atas privasi dan kerahasiaan data pribadi. Ketika data bocor, hak ini langsung terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, hak atas informasi. Konsumen seringkali tidak diberi tahu bahwa ada data mereka bocor atau bagaimana dampaknya.
Yang ketiga, hak untuk keamanan atau proteksi data dari penyalahgunaan. Hal ini dilanggar jika sistem perusahaan atau lembaga tidak memadai dan memungkinkan akses tidak sah. Yang keempat, hak atas remediasi atau pemulihan kerugian. Apabila data bocor dan berdampak negatif, penipuan, pencurian identitas, konsumen sering sulit mendapatkan kompensasi atau perlindungan. Ya, jadi untuk hak konsumen yang paling sering dilanggar dalam kasus ini yaitu hak atas privasi ya dan kerahasiaan data pribadi ketika data bocor, dan hak atas informasi konsumen ya, itu juga merupakan hak-hak dari konsumen yang dilanggar dalam kasus ini. Yang berikut, apakah regulasi perlindungan data kita sudah cukup kuat di Indonesia ini menurut Ibu Maria? Coba saya lihat mas berapa menit? Bisa 1 menit lah, kalau menit aja lanjut. Bisa begitu. Oke. Regulasi di Indonesia dalam hal perlindungan data pribadi telah membuat kemajuan penting, tetapi belum bisa dikatakan cukup kuat. Dalam praktiknya, beberapa hal yang mendukung dan masih menjadi tantangan. Yang pertama, mendukung, yaitu Undang-Undang PDP, Undang-Undang Nomor 27 2022 merupakan kerangka hukum komprehensif untuk perlindungan data pribadi di Indonesia, berlaku untuk sektor publik dan swasta. Yang kedua, undang-undang ini mengatur asas hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, dan telah mendapatkan pengakuan sebagai dasar yang lebih modern dalam perlindungan data. Yang kedua itu tantangan yaitu meskipun regulasi sudah ada, implementasi dan penegakan masih lemah. Misalnya, lembaga pengawas belum sepenuhnya terbentuk atau operasional. Yang kedua, pemahaman dan kepatuhan oleh pelaku usaha dan masyarakat masih rendah. Yang ketiga, regulasi teknik pendukung peraturan pelaksanaan masih dalam penyusun atau belum sepenuhnya diterapkan secara merata. Ya, jadi regulasi perlindungan data kita itu juga sudah cukup kuat ya, dan juga ada undang-undang yang mengatur itu. Tinggal bagaimana dari kita dan dari perusahaan, dari institusi itu untuk bisa menjalankan itu, dan bagaimana dari kita untuk bisa menjaga hal itu supaya tidak terjadi ya. Jadi semoga apa yang kita bahas tentang kasus krusial ini dengan segala edukasi, segala penjelasan tentang akar masalah hingga sampai solusi dari Ibu Maria, jadi itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, pelajaran untuk kita semua agar kita bisa lebih waspada, agar kita lebih bertanggung jawab ya untuk tentang persoalan data pribadi kita masing-masing. Jadi di sini merupakan akhir dari podcast kita ya Bu. Semoga apa yang disampaikan ini ya pasti tentunya berguna bagi teman-teman di luar sana, dan teman-teman juga jangan lupa mengaplikasikan ya apapun penjelasan dari sini ya, karena ini semua menyangkut dengan hal-hal yang terjadi ya, sudah sesuai dengan realita, karena memang di negara kita sering adanya terjadinya kebocoran data. Oke,
Sekian podcast kita hari ini. Semoga yang kita bahas hari ini dari akar penyebabnya sampai ke solusinya bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini ya. Dan terima kasih Bu Maria yang telah menyempatkan waktunya untuk podcast hari ini. Kebocoran data bukan hanya persoalan teknis, tetapi soal hak warga negara, tanggung jawab digital, dan pentingnya kesadaran siber. Jadi semoga diskusi ini membuka wawasan kita sebagai warga negara digital Indonesia. Dadah! Dadah.